Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Ibu dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan saya dengan selaku moderator, Ahmad Mahdi Adian dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil tugas besar mata kuliah pemrograman web dengan judul Sistem Dosen atau Manajemen Dosen. Jadi proyek ini merupakan aplikasi berbasis web yang kami rancang untuk memudahkan pengelolaan data dosen, baik dari sisi administrasi maupun informasi akademik secara lebih efisien. Nah, sebelum masuk ke inti presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Ahmad Mahdi Adian dengan NIM 23010-2005, dan teman saya Angga Fajri Fadilah dengan NIM 23010-2022, dengan teman saya juga ini Gita Rohimawati dengan NIM 23010-2052, dengan teman saya Muhammad Lukman 22010-2059. Nantinya masing-masing anggota akan mempresentasikan bagian yang telah mereka kerjakan dalam sistem ini. Baik, untuk memulai presentasi ini hari ini, saya mempersilahkan kepada mau materi pertama, yaitu dengan saya sendiri. Nah, jadi di slide halaman latar belakang ini yang slide pertama, jadi di sini kita dalam sistem digital seperti aplikasi web maupun mobile, fitur-fitur seperti registrasi atau login, update data, tambah data, hapus data, lupa sandi, dan absensi sangat dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan data gitu, biar aman, efisien, dan terorganisir. Fitur-fiturnya juga ini mendukung proses identifikasi penggunaan, pengelolaan informasi, serta kontrol akses gitu, yang sangat penting baik dalam sistem pendidikan. Jadi sistem kepegawaian maupun aplikasi layanan publik. Lanjut. Nah, slide selanjutnya ada di slide keempat. Itu di sini ada halaman utama. Jadi pada slide ini menampilkan tampilan utama gitu dari aplikasi web yang kita buat. Di halaman utama ini, pengguna bisa melihat ada daftar dosen lengkap beserta informasi seperti ada nama, NIDN, email, prodi, dan juga foto dosen gitu. Jadi di bagian paling kanan terdapat ada kolom akses yang berisi tombol edit atau hapus. Adapun tombol ini berfungsi untuk memodifikasi gitu, atau bisa pula menghapus gitu si data dosen secara langsung dari halaman ini. Selain itu, di bagian kiri terdapat menu navigasi berwarna hijau yang berisi 3 opsi utama, yaitu tambah data. Jadi contoh tambah data itu untuk menambahkan dosen baru. Terus ada absensi dosen untuk mencatat kehadiran dosen, dan ada pun logout untuk keluar dari sistem kita. Terus tampilan ini dirancang agar sederhana dan mudah digunakan sehingga penggunaan data mengelola data dengan efisien. Terus data diambil dari database. Lanjut. Slide selanjutnya di sini ada di slide registrasi ya. Nah, jadi di slide registrasi ini jadi proses awal kita gitu yang dilakukan oleh pengguna baru untuk membuat akun pada sebuah sistem atau aplikasi kita. Pada tahap ini penggunaan akan diminta gitu mengisi data seperti nama, email, username, password, informasi tambahan lainnya gitu. Jadi tujuan registrasi ini mengidentifikasi pengguna secara unik. Setiap pengguna memiliki identitas yang berbeda sehingga sistem bisa membedakan antar pengguna gitu. Jadi menyimpan data penggunaan ke dalam database, semua data yang dimasukkan akan disimpan gitu agar dapat digunakan untuk login dan keperluan lainnya. Jadi memberikan hak akses sesuai dan atau level sistem bisa menentukan apakah pengguna adalah admin user biasanya atau level lain berdasarkan data yang terdaftar gitu. Jadi dari slide ini penjelasan singkatnya mengejek apakah ada di dalamnya itu ada inputan username, email, password, dan isinya, terus mengamankan password. Jadi menangani error jika username email sudah ada gitu atau error lainnya. Lanjut. Terus di sini slide selanjutnya ada di slide ke-6 ya.
Itu form registrasi. Nah, jadi ini adalah tampilan form pendaftaran gitu. Daftar yang akan diisi oleh pengguna baru di form ini. Nah, di dalam form ini itu ada username, email, password, dan tombol daftar. Jadi penjelasan pada slide yang ini pada tahap ini menggunakan diminta mengisi data secara lengkap gitu. Jadi setelah menekan tombol daftar, data akan dikirim ke server gitu untuk diproses. Bila valid dan tidak akan diduplikat, akun akan dibuat dan pengguna dapat melanjutkan ke proses lain. Selanjutnya, di slide ketujuh itu ada login atau penjelasan score code. Jadi di bagian login ini adalah proses autentikasi di mana pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan username atau email dan password yang sudah kita terdaftar sebelumnya. Jadi tujuan login ini mengakses fitur khusus untuk pengguna terdaftar gitu, menjaga keamanan dan privasi, membedakan hak akses gitu. Terus bisa ngecek apakah username ditemukan, cek apakah password cocok menggunakan password gitu. Jika cocok, buat sesi dan token login untuk fitur remembernya, untuk menyimpan data login. Jadi selanjutnya, nah, slide 8 ini ada di from login, masih di from login ya. Nah, jadi di slide 8 ini kita nampilkan from login yang terdiri dari username, password, terus tombol login, terus ada tautan lupa password dan daftar bagi yang pengguna baru gitu. Setelah mendaftar, pengguna bisa login menggunakan data yang telah didaftarkan. Dicentang sistem akan menyimpan token agar pengguna tetap login gitu, tanpa harus mengisi ulang setiap saatnya gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada update data. Update data adalah proses mengubah atau memperbarui informasi yang sudah ada di dalam sistem tujuan. Yaitu ada memperbaiki kesalahan input, lalu ada menyesuaikan data dengan kondisi terbaru, misalnya alamat nomor HP, jabatan. Langsung ada menjaga akuransi dan validitas data pengguna. Yang update data ini bisa disebut persiapan dan pengambilan data yang melalui session untuk mengecek apakah user sudah login. Jika user ID tidak ada di session, redirect ke indeks HTML kemungkinan halaman login yang menghubungkan ke database. Lalu ada tangkap data dari prompt, yaitu mengecek apakah data dikirim dengan metode POST, lalu menangkap nilai input ID, nama, email, dan foto lama. Lalu ada cek apakah ada file foto di-upload. Jika ada dan file lama masih ada di server, maka dihapus dengan unlink. Lalu ada update database, yaitu ada query SQL untuk update data pengguna. Jika sukses, redirect ke dashboard PHP dengan status sukses. Jika gagal, ditampilkan pesan error dari MySQL. Lanjut. Lalu di sini ada update data, yaitu ada edit data dosen, nama, NIDN, email, prodi, dan ada foto yang kemarinnya bisa diganti. Namanya Agus Prasetyo, langsung masukin NIDN-nya, emailnya, prodinya, langsung ke update data. Next. Lalu ada tambah data. Tambah data adalah fitur untuk memasukkan data baru ke dalam sistem, seperti menambahkan pengguna, produk, jadwal, atau informasi lain. Itu tujuannya untuk menyimpan data baru ke dalam database, lalu mendukung pertumbuhan dan dinamika sistem,
misalnya penambahan mahasiswa baru, produk baru, dan lain-lain. Yang di sini ada validasi sesi dan koneksi, yaitu memulai session untuk mengecek apakah user sudah login. Jika belum login, diarahkan ke indeks HTML menyertakan file DB/PHP untuk koneksi ke database. Lalu ada ambil data dari form, itu mengecek apakah request form dikirim via method post atau menangkap input dari form, nama, email, password, dan prodi. Lalu ada proses upload fotonya, yaitu mengecek apakah ada file foto yang dikirim dan tidak error. Validasi jenis file hanya image atau JPEG dan image PNG. Lalu simpan file ke folder image dan ambil path-nya. Jika gagal upload atau tipe salah, tampilkan pesan error. Lalu ada simpan ke database-nya, yaitu membuat query request statement untuk mencegah SQL injection. Lalu ada eksekusi dan redisnya, yaitu jika query berhasil dijalankan, user diarahkan ke halaman dashboard dengan notifikasi sukses. Jika gagal, ditampilkan error yang dikembalikan oleh statement. Next. Nah, di sini ada tambah data dosen baru, yaitu ada nama lengkap, NIDN, email, program studi. Di sini kita memasukkan nama yang baru, NIDN baru, email baru, sama program studi yang baru, sama fotonya. Langsung disimpan data saja dan nanti berhasil tambah data dosen baru. Next. Dikata dia lagi, Bang. Selanjutnya ada hapus data. Hapus data adalah fitur untuk menghilangkan atau menghapus data dari database. Tujuannya yaitu menghapus data yang tidak valid, ganda, atau tidak diperlukan lagi. Yang kedua ada menjaga kebersihan dan efisiensi data dalam sistem. Berikut ada kodenya, yaitu menghapus data berdasarkan dengan user ID dan lokasinya di indeks HTML. Terus di sini ada request disambungkan dengan DB/PHP. Selanjutnya get ID. Selanjutnya ada statement untuk menghapus data dengan SQL delete from dosen where ID dengan tergantung ID-nya berapa, dan selanjutnya ada pop-up jika berhasil kembali ke halaman dashboard dengan pesan sukses. Dan jika gagal, maka akan kembali ke dashboard dengan status delete failed. Selanjutnya di sini ada pilihan jika tidak ada ID, maka location mengarah ke dashboard PHP. Nah, di sini ada contoh gambarnya, yaitu ketika kita akan menghapus satu data dosen dalam halaman dashboard tersebut, nanti akan ada pop-up dengan pemberitahuan apakah Anda ingin menghapus data ini. Jika kita mengklik off, maka data akan terhapus sekaligus dalam database juga. Selanjutnya di sini terdapat fitur lupa sandi, dan fitur lupa sandi digunakan ketika pengguna tidak bisa mengingat kata sandi dan membutuhkan proses pemulihan. Tujuannya yaitu yang pertama memberikan akses kembali kepada pengguna yang kehilangan sandinya. Yang kedua meningkatkan kenyamanan pengguna tanpa mengurangi keamanan sistem. Dan yang ketiga biasanya melibatkan verifikasi email atau kode OTP. Di sini pop-up token reset tidak ditemukan, silakan ulangi permintaan. Itu jika tidak berada di token. Dan selanjutnya ada validasi token di database. Perhatikan sebelum kadaluarsa. Token ini menjelaskan terkait ID, user, reset token. Jadi ada pilihan dan reset token yang telah kadaluarsa. Selanjutnya di sini ada jika token tidak valid atau sudah kadaluarsa, maka akan tampil pop-up token tidak valid atau sudah kadaluarsa, silakan ulangi permintaan lupa password. Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi
ada perintah membuat password baru. Nah, pada password baru ini diarahkan kepada update password. Nah, selanjutnya pada halaman update password ini kita mengisi password baru, lalu dan mengonfirmasi password baru. Selanjutnya kita submit untuk update password. Nah, setelah itu dalam kondisi ini password bersyarat seperti password minimal ada 8 karakter. Selanjutnya ada password dan konfirmasi password tidak cocok karena tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Selanjutnya ada hash password untuk keamanan. Selanjutnya di sini ada update password dan hapus token agar tidak bisa dipakai lagi. Selanjutnya di sini jika berhasil beri pesan dan arahkan ke halaman login. Dengan ada alert atau pop-up password berhasil diperbarui, silakan login dengan password baru Anda. Maka akan diarahkan ke location index.html. Selanjutnya jika tidak berhasil, terjadi kesalahan saat memperbarui password, silakan coba lagi, maka kita akan dikembalikan pada halaman yang awal. Dan setelah itu, jika halaman diakses tanpa to the post, kembalikan ke halaman login, yaitu mengarah ke index.html berarti email. Jika kita password, maka kita mengirimkan email. Ketika kita klik kirim, maka email pesan password tadi akan ada di yang kita tuju, baik itu SMS atau email pribadi kita. Yang selanjutnya ada fitur absensi, di mana fitur ini adalah fitur untuk mencatat kehadiran pengguna pada suatu kegiatan, kelas, atau pekerjaan. Tujuannya untuk mencatat waktu dan tanggal kehadiran secara otomatis, lalu menyediakan data kehadiran yang dapat diolah untuk laporan, dan yang ketiga digunakan dalam sistem sekolah, kampus, perusahaan, ataupun acara. Absensi ini terdiri dari 3 file. Yang pertama absensi.php, di mana di sini tuh bakal mengambil tanggal, hari, atau memfilter suatu hari dengan tanggal, hari sama dengan date. Lalu untuk kondisinya, nanti si absensi.php ini akan mengambil data dosen dari status absensi mereka untuk hari ini. Lalu untuk sistem pengirimannya, ada kirim data ke server menggunakan fetch, proses absensi.php, di mana nanti sistem ini memakai JSON untuk memanggilnya. Next. Oh, ini untuk kirim rekap absensinya. Jadi ntar waktu kita mengklik untuk mengirim rekapnya, kita akan diarahkan dengan fungsi rekap data. Terus untuk mengumpulkan data dari setiap baris tabel, kita menggunakan query selection, di mana nanti hanya kirim absensi yang sudah diisi saja. Jadi nanti kalau misalkan ada absensi yang belum terisi, si absensinya nggak akan kerekap di emailnya. Next. Ini untuk kirim rekap absensi, di mana nanti akan memanggil semua yang dibutuhkan dari segi PHP mailer. Jadi untuk fungsi absensi ini, kirim rekapnya, kita tuh menggunakan PHP mailer yang dimana nanti untuk pengiriman rekapnya akan langsung dikirimkan ke email penggunanya langsung. Namun di sini email penggunanya harus disesuaikan dengan kode yang di sini. Next. Ini yang tadi saya sebut tadi, bahwa si email dari username harus disesuaikan seperti yang di atas ini, pada gambar ini, username Uman 1102, dan passwordnya ini harus menggunakan konfigurasi 2 langkah dari Google akun. Terus penerimanya juga harus disesuaikan.
untuk konten email itu sendiri, di mana nanti kita laporan untuk konten emailnya nanti akan berisi hasil dari absensi tersebut. Jadi waktu kita udah ngeklik hadir atau sakit dari sebuah data, ntar akan dikirimkan sesuai dengan hasil yang diinput. Next. Ini untuk gambarannya dari absensi, di mana ada data dari semua dosen yang ditampilkan di sini, dan H untuk hadir, S untuk sakit, I untuk izin, dan A untuk alpha. Nanti untuk tombol aktifnya seperti hadir, sakit, izin, dan alpha ini akan berubah warnanya jika tombol tersebut aktif menggunakan CSS, di mana untuk hadir itu berwarna hijau, sakit ini warna kuning, izin warna biru, dan alpha warna merah. Dan untuk kirim rekap absensinya ada di atas, kurang lebih seperti ini. Demikian presentasi dari kelompok 5 kami mengenai sistem berbasis web yang kami berikan judul sistem dosen atau manajemen dosen. Kami menyadari bahwa sistem ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi fitur, tampilan maupun teknis. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan kritik atau yang membangun serta saran gitu dari Ibu dosen tercinta dan juga rekan-rekan semua untuk menyempurnakan sistem ini ke depannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran gitu yang jelas dan bermanfaat serta menjadi langkah awal untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ini. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.